Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Fi selamati dinina wa dunyana wa akhrana bin niyatid du'a wal qabul bi jahi sayyid rasul wa la hadrati muratib hadzal kitab sayyidil habib Zain bin Ibrahim bin Zain Ismail bin Hasan bin Ahmad Muhammad al-Kaf wal Habib Hasan bin Ali Asgaf wa Sayyid Muhammad bin Ali al-Idris ila Sayyidi al-Habib Umar Muhammad bin Salim Hafidh an-Nasul Hadrati Abu Yahya Masjid Ahlan wa ila jami' walidina wa alimina masyayikhina wa dhabil huquqi alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kana wa ya kana Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan pengawasan kita saking Kitabus Shalah. Pada bahasan terakhir kita sampai pada pun di tiang ini. Oh niku napa Mas Yuri? Sunnah wudu sampun sedaya. Ya terakhir wa yustahabbu, disunnahkan untuk wudu li iradatin naumi niku nggih. Kajenge sare untuk membaca Al-Qur'an, hadir majelis taklim, ziarah kubur. Nggih Mas Yuri. Nggih. Oh nggih. Jadi sekarang kita masuk pada bahasan syurutul wudu, ya, syarat-syarat sahnya wudu. Syarat sahnya wudu dan syarat ini juga berlaku untuk mandi, ya. Ini ada 15. Nomor 1, Islam. Fala yasihhu min kafirin, maka tidak sah wudunya orang kafir, ya. Karena wudu itu merupakan ibadah, dan ibadah membutuhkan kepada niat. Sedangkan orang kafir, orang non muslim bukan termasuk ahli ibadah, ya, artinya tidak ada kewajiban untuk melakukan ibadah. Dari situ ketika seorang kafir wudunya tidak sah. Yang kedua, at-tamyizu, akil balik, ya, akil balik. Maka fala yasihhu min huil mumayyiz, orang yang belum akil balik, ya, tamyiz itu mengandung dua pengertian, yaitu orang yang berakal, ya, baik anak-anak maupun dewasa. Dewasa tapi tidak berakal, stres atau bagaimana, maka dia tidak sah wudunya, sekalipun benar, sekalipun ada niatnya, sekalipun muslim. Begitu juga orang yang belum balik, ya, belum balik, ini tidak sah. Lalu sehubungan dengan itu, bagaimana dengan kasus anak yang belum balik melakukan tawaf, ya, hajinya anak yang balik, anak yang belum balik sah. Dan nanti ketika tawaf, ini yang niat walinya, ya, yang wudu anaknya, cuma yang niat walinya, ya, karena kemampuan dia untuk berangkat haji ini berada dalam tanggungan walinya, ya, untuk kasus itu saja. Sedangkan untuk model ibadah yang lain, sekalipun syarat-syarat sah tawaf itu hampir sama dengan syarat-syarat sahnya sholat, tetapi wudu untuk sholat tetap dilakukan oleh niatnya oleh orang yang wudu nanti, bukan oleh walinya, anak-anak kecil niku. Yang ketiga, an-naqa'u anil haidi wan nifas, bersih suci dari haid dan nifas.
Lalu yang keempat, an-naqa'u amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah, membersihkan atau membersihkan perkara yang mencegah sampainya air kepada kulit, bihaitsu la yakunu hunaka jirmun, yang sekiranya tidak ada jirim. Jirim niku napa? Barang ingkang ketinggal. Dicontohkan kalau seumpama ada cat, ada apa kalau wingi niku napa? Asar, ada bekasnya, atau sampun dikukur pun dikerik ngoten. Kalau kemudian ten kulit niku tasik wonten kandungan cat, tapi dohirnya sudah tidak tampak, ya sudah selesai. Niku dibersihkan dulu. Ya, yang sekiranya jirimnya ini hilang, ya perkara yang mencegah air sampai kepada kulit niki hilang. Ya. Seumpami tasik wonten keliri tapi tembus air, seumpama sumbo. Ya. Sumbo niku kan terkadang anak kecil mainan terus masih ngapunten spidol nggih, spidol sing alit niku lho. Dulinan niku lek ten mriki tasik kadang sulit dihilangi, warnanya masih ada tapi itu nembus air. Nah, artinya air bisa menyentuh kulit, beda dengan cat niku wau ada kandungan minyak, ada kandungan nopo niku, itu yang mencegah. Ya, atau sing ingkang saged tembus sekalipun mungkin warnanya masih ada, seperti sumbo, seperti kunir, seperti ini ku bisa nembus air. Ya. Maka kalau masih ada jirem, fayajibu, maka wajib untuk menghilangkan perkara-perkara yang berada di bawah atau di dalamnya kuku. Dalamnya kuku nggih sing ireng-ireng tok niku mboten sampai ten lebet-lebete, minal ausyahi, dari kotoran-kotoran. Nah, wa yu'fa, tetapi dimakfu, anil kolili, dari yang apa sedikit, ya, fi haqqi manitala bihi kal falahin wa nahwihim, seperti orang-orang yang memang selalu berhubungan dengan kotoran itu. Artinya dicontohkan memiliki seperti para petani, mesti ada lemah-lemah, ledoke nopo-nopo, selalu dia kena itu, macul soalnya nopo, termasuk nggih tukang-tukang niku termasuk nopo montir nggih, bengkel niku ada ngonten kotoran. Bagi orang-orang dalam pekerjaan seperti ini, yu'fa anil kolil, dimaafkan jika sedikit. Pokok sampun dia sudah usaha kok tasik wonten sekedhi ireng-irengi mboten napa. Nggih. Lajeng wama fil muki wal lihadi minan namat wa ghairi dzalika mimma yamna'u wusulal ma ilal basyarah. Nah, segala sesuatu yang sekiranya mencegah dari sampainya air ke kulit niki dihilangkan. Yang kelima, alla yakuna alal adwi ma yuhayyirul ma. Di anggota wudu tidak ada perkara yang sekiranya bisa merubah air. Tidak ada perkara, tidak ada sesuatu dalam anggota wudu yang merubah air, dalam artian merubah sifat air atau merubah namanya. Ya. Seperti tinta. Mangsi, cuma mangsi ini sing tasik saged napa? Saged luntur. Nggih, tasik saged luntur. Karena ketika kena air, airnya terus berubah warna di situ. Atau sabun. Ya, sabun rasanya berubah. Mungkin warnanya tidak berubah, tapi rasanya berubah. Ya. Yang keenam, syarat sahnya wudu, al ilmu bifardiyatihi, bahwasanya orang itu tahu dengan kewajiban melakukan wudu ini. Artinya orang ini paham, orang-orang yang hendak melakukan wudu, annal wudu fardun, bahwasanya wudu itu sendiri merupakan perkara wajib, merupakan perkara fardu.
Nah kajenge sesuatu ma la yatimmu bihil wajib fa wal wajib. Ya, wonten kaidah ten fikih segala sesuatu yang menyempurnakan ibadah atau perkara yang wajib maka dihukumi wajib. Karena sholat niki napa? Sholat niki wajib ya. Wajibannya punya suci apa suci dari hadas, suci dari najis, maka dia wajib wudu tembiku. Yang ketujuh, Allah ya'taqida fardhon min furudihi sunnah. Tidak meyakini bahwasanya fardu wudu itu sunnah. Ya, fardu wudu niku sunnah. Temriki dirinci. Ada kalanya seseorang yakin seluruh kegiatan wudu niku wajib. Umpami wonten sing yakini ngoten, kemu wajib, menggosok tangan wajib, membasuh wajah wajib, kabeh wajib wis. Napa? Mengusap telinga wajib, nyela-nyelai wajib, sedoyo damel wajib sedoyo. Maka orang yang punya keyakinan seperti itu wudunya sah. Ya. Perkara yang sunnah dianggap wajib semuanya, wudunya sah. Karena kita selamat teman-teman. Nomor kali kebalikannya mengatakan bahwasanya wudhu itu sunnah, seluruhnya sunnah. Kemu sunnah, niat sunnah, basuh tangan sunnah, maka wudhunya tidak sah. Diyakini, bahasa meyakini. Lalu yang ketiga, dia yakin dalam wudhu itu ada perkara yang wajib, ada yang perkara sunnah, tetapi tidak bisa membedakan. Ya, seperti kebanyakan atau umumnya orang-orang mungkin tidak belajar atau bagaimana, tidak ngerti ada yang wajib, ada yang sunnah, cuma tidak bisa, tidak tahu yang mana itu. Jika yang bahasan yang ketiga niki tasik dirinci malih, fafihi tafsil, ada perincian. Ingkana amian fayasihhu bil ittifaq. Bagi orang awam maka wudunya sah. Para ulama sepakat semuanya sah. Mboten semerap. Takoki wudu iku apa hukume? Wajib lho, nek jerone wudu Mas. Ono sing wajib, ono sing sunah. Sing ndi gak ro aku. Wis pokoke ono sing wajib, ono sing sunah, sing ndi gak ro. Anu paling tasik paling. Nggih, wudunya sah. Tetapi kalau orang alim, nah niki sing mboten sah. Ya, kalau orang ngerti, tapi dia tidak bisa membedakan. Pokok sing pokok pakai bahasa pokok ngoten niku, maka wudunya tidak sah menurut Imam Romli. Imam Romli itu ya ulama fikih mazhab Syafi'i yang kita ikuti di Indonesia ini, kita muti Imam Romli. Kalau di wilayah Hadramut, di wilayah Yaman sana ikutnya Imam Ibnu Hajar. Yang kadang beliau berdua ada beberapa perbedaan baik dalam wilayah fikih maupun dalam wilayah tasawuf ya. Salah satunya kalau dalam wilayah tasawuf Imam Romli niku memakai kaidah sulukul adab muqaddamun alam tisalil amr. Menjaga tata krama, menjaga sopan santun itu lebih didahulukan daripada mematuhi perintah. Itu yang dipakai oleh Imam Romli dan kita ikuti di Indonesia ini rata-rata ngoten. Terus mungkin unggah-ungguhnya anak kepada orang tua, unggah-ungguhnya murid kepada guru. Mas yo dikengken nopo kalau sekiranya dianggap tidak sopan, mboten dituruti perintah guru niku. Tapi kalau di Hadramut sana karena mengikuti Imam Ibnu Hajar pakai kaidah kebalikannya. Imtitsalul amr, mematuhi perintah itu muqaddamun, didahulukan daripada sulukil adab, daripada menjaga tata krama. Semisal contoh mawon nggih, seumpama biasane kados acara maulid ngoten. Ten pundi mawon, salah satunya mungkin di Pondok Darul Mustafa. Biasanya sing lenggah ngajeng niki Habib Umar kali Habib sepuh lenggah ngajeng senden ngoten. Terus nggih kados ngeten niki jamaah, terus sing jamaah ngadep. Nah kalau waktu kita ngasih minyak wangi, kita ngasih nopo nggih bawa buhur niku kan waktu qiyam ya, waktu qiyam masih tidak masalah. Nah niki bagaimana kalau ngasih minuman, ngasih apa
nggih kopi ini. Mereka maulid mereka suguhane mbek apa? Air putih karena hawanya panas di sana. Dan wadah-wadah apa gelas seng niku gelas stainless niku sing ngageng-ngageng. Paring setunggal mangke kantosan mboten setunggal mboten. Nah, Mbak Umar mau tunggu paringaken sebelah. Pokoknya paringaken sebelah tengene. Sunahnya kan memberikan sesuatu ke sebelah kanannya. Ya. Tapi kalau kopi enggak, kopinya pakai cengkir alit namel cucing niku, cucing ya sing damel dengan obat niku biasanipun sak selokian ngoten. Nah ini nah kalau beliau dalam kondisi duduk ya ngasih kopi itu ketika sudah biasanya kita memberi kopi niku wancine sak mantune kiam, mantun mahlul kiam, lenggah. Terus biasanya sebelum doa maulid ada beberapa orang yang ceramah. Nah niki kopi beredar niki kopi nih. Nah waktu itu beliau dalam kondisi duduk, yang nyugui dalam kondisi berdiri. Mboten mlampah ngesot kali bagi mboten. Nggih, terus nyepeng umpama nggih cucing ditumpuk ngoten. Cucinge sing tengen apa sing kiwa niki? Napa? Ya apa? Napa? Ngeten nah. Cerete ngeten. Mboten ngeten. Nggih. Nah, ngeten lah berarti mungkin ngedukne tangan kiwa malian. Ngeten, cucinge tangan-tangan. Kan numpuk dipendet sing nginggil piyambak dipendet. Setelah ngasih kabeh Umar, kabeh yang lain. Setelah yang di depan semuanya selesai, kan terus kan giliran yang jamaah yang di depannya. Secara otomatis kita akan membelakangi beliau. Ngoten nggih. Niku kaya-kaya Indonesia kok gak sopan. Iku ulama gede dibokongi apa sih anu gak sopan. Atau kita sowan dalam beliau. Masuk ngoten sekali nunduk ngeten normali banyak lari pondok sampai nemen sampai atau teng kraton ngoten niku berangkang ngoten niku. Oleh Umar, kum kata kok. Nih, kan ngatek. Awal-awal kula teko ngatek kok. Aduh, kok gak enak sih anu. Tapi oleh yang senior ngatek. Jadi mematuhi perintah itu diutamakan, didahulukan. Walaupun dianggap tidak sopan, menjaga tata krama. Itu kaidah yang dipakai orang-orang Hadramut secara umum. Ya memang perbedaan budaya juga di kalangan orang di orang-orang Arab dengan orang Luni. Gampangane lek ten tiang Arab niku di diudik jenggote niku seneng. Bahkan mungkin dipegang kepala. Nggih. Tiang sepuh ngoten nek salaman niku mantun ngambung tangane cekel sirahe. Diambung bathuke. Niki sing kiai ne lho nggih. Santri niku nyekel mriki gak wani mriki nyekel ya opo ngoten. Baru kadung nemen ngoten sampai ngoten nggih biasane kalau normal cuma cium tangan mawon nggih. Dan untuk orang tua secara umum mungkin bukan dari kalangan ulama dan niku nyekel janggut niku biasa yang Arab. Nih. Tapi lek diutik bokonge ngamuk. Niku yang Arab. Indonesia waliane. Kan ngoten. Mriki guyon-guyon kali kancane, "Oh, apa sih kon po?" Biasa. Tapi ngutik apa sih ngutik janggut ngene tempeling kali Indonesia. Waliane. Lah jenengan lek ten Arab niku badhe ngrayu tiyang Arab ngoten. Ngenyang barang kok angel, ngutik mon janggute. Ora tau nutik ngene. Mi anu niku. Iya wis niku nggih pengapasane tiyang Arab niku ngoten. Diutiki janggute ngoten niku kalih napa? Kalih tajam napa istilahnya tajamul niku nggih ngapi-ngapiki dengan bahasa yang baik kita memanggil ami ya, ami niku kok mriki ade ayo mi tambah ono kurang ono titik mi niku seneng pun ngaten iki perbedaan niki menurut Imam Romli tadi kalau orang itu orang alim dia tidak tahu tidak bisa membedakan antara yang wajib dengan sunnah dari bahasan wudu maka wudunya tidak sah. Lajeng bagian yang keempat ya mau kan bagian ketiga dia nopo meyakini bahwasannya dalam wudhu itu ada yang wajib ada yang sunnah cuma tidak bisa
merinci kan ngoten. Lah sing nomor sekawan niki sanjang ngeten dicontohaken mengusap kepala dan membasuh kaki niku salah satunya sunnah, salah satunya wajib. Padahal kan dua-duanya wajib. Nih, kamu atau tang leti membasuh wajah ambek ngusap kepala. Iku wajib kabeh apa sunah kabeh apa ono sing sunah? Iku ono sing sunah ono sing wajib iku. Padahal sama-sama wajib. Tapi tidak menjelaskan sing endi sing sunah. Ya pokok salah siji ne pokoke. Lah kalau seperti itu maka sah. Ya, wudunya sah. Alasannya li'annahu lam ya'taqid fardhon muayyanan annahu sunnah. Karena orang ini tidak menentukan mana yang sunnah. Tapi lek sampun nentokaken anu sing ngusap kepala iku sing sunah nggih kados sing golongan nomor kali wau. Nggih mboten sah ngoten. Ngoten. Bun. Niku nomor pinten no? Syarat saya nomor 7 ya, nomor 7. Yang nomor 8 airnya harus menggunakan air yang suci. Li'annal hadats la yurfa'u illa bil ma'it tahur al mutlaq kama taqaddam. Karena menghilangkan hadas tidak hanya menghilangkan najis itu harus menggunakan air mutlak ya, bukan air muqayyad. Mutlak kebalikan dari muqayyad. Muqayyad niku bukan air apa namanya, bukan air yang suci mensucikan. Kalau kita mengatakan ini banyu kembang, ini banyu apa nggih contohnya banyu aki, ya, bukan suci mensucikan. Ya, karena ada batasan, ya, ada batasan. Yang suci mensucikan nggih. Ya 7 jenis air niku, air apa? Air laut, air sungai, air sumber, air hujan, air embun, salju, setunggalin apa niki? Ical. Sungai, laut, sumber, hujan, embun, salju. Napa setunggalin ical? Nggih, ical, supe. Ini pitu niku wae. Yang ke-9 sebagai syarat sahnya wudhu menghilangkan najis ainiyah. Berbeda dengan syarat yang nomor 2 tadi, ya, bersih dari perkara yang mencegah air sampai kepada kulit, baik suci maupun najis. Lah sini iki mboten najis. Najisnya harus yang tampak harus hilangkan. Ya. Kalau memang cukup hilang dengan 1 kali basuhan, ya, maka wajib dia membasuh 2 kali. Dia wajib membasuh 2 kali. Kalau semuanya dengan 1 siraman niki aslinya pun bersih punan, pun suci punan. Maka untuk ittifaq, untuk menyempurnakan kersane mboten mamang basuhe ping kali. Ngoten. Wa amma idza kanat tuzalu bi salatin wahidatin. Nggih. Nggih sami keterangan ini kuwi ngoten. Nggih, subat ngoten. Wa adda min harrafi rafa'al habas nggih. Yang nomor 10 jaryul ma'i ala jami'il udwi, mengalirkan air kepada seluruh anggota wudu. Mengalirkan air kepada seluruh anggota wudu. Fala yakfi, maka tidak cukup atau tidak sah mashul udwi, mengusap anggota wudu bihir kotin dengan cara seumpami napa nggih anduk ditelesi terus. Nah, ngoten niku mboten cekap. Kedah ngalir gampangane. Mboten cukup adem-adem wis ngene wis anu napa nggih. Tisu basah tambah mboten tentu ya tisu basah. Nggih. Anu ngene ku wau anduk ditelesi napa. Atau dengan salju. Salju wungkul nggih. Mboten senes normale es batu tambah. Wong salju mawon mboten. Salju sing model es di pasrah ngoten niku lho nggih. Anu ada es campur njaluk anu es tak gawe wudu. Dipendhek mboten. Nggih nunggu cair dulu. Nggih. Lajeng nomor 11
yaitu memastikan niat. Ya, memastikan niat. Artinya kalau niatnya ragu-ragu, nggih mboten sah wudu. Ya, memastikan niat. Seumpama orang ini mengatakan juga sehubungan dengan masalah wudu, aku wudu karena apa sih? Oh batal aku iki. Ya, kadhe wudu batal. Dia harus memastikan. Ya, apakah orang itu adalah orang yang muhdits, orang yang batal, tidak punya wudu, au mutawaddi, atau orang yang punya wudu. Ya. Kalau orang ini ragu-ragu seperti itu, dia tidak sah. Ya, jadi sekali lagi kemamangan itu bisa menjadikan, ngising bahasan kita yang dulu itu. Ya, mamang itu bisa menjadikan ibadah tidak sah. Terus ini kan kedang yakini, aku mau wis batal apa gurung? Gurungnya wis. Ini pun bukan sah wudu. Nah, yakin kan belum batal bukan sah wudu. Aku koyo gawe batal lah wis nggak wudu. Ngoten. Ya. Terus tidak bisa dengan mamang. Ya. Yang 12 meneruskan dawamun niyah niku ya napa lek ngarteni dawam niku langgeng, menetapkan niat cuma mboten maksudnya mboten kados sing napa tidak sama dengan nomor sebelumnya. Artinya seperti ini, ketika wudhu dari awal kita membasuh wajah sampai membasuh kaki, semua itu kita masih dalam kondisi niat. Ngapunten, kita masih napa nggadahi niat wudhu. Seumpama di tengah-tengah wudhu ada perkara yang menafikan, menghilangkan kayak nafiyah, menghilangkan sedap bi Allah ya'tiya bima yunafiha, dengan tidak mendatangkan perkara yang meniadakan niat, melakukan perkara yang menjadikan niat itu sendiri tidak sah. Karidatin seperti murtad, tengah-tengah wudhu murtad, ya tengah-tengah wudhu murtad, maka wudhunya sing separuh niku sing mboten sah, karena kan orang kafir ndak sah niat, ndak sah ibadah. Nggih ngoten niku wae. Ya, wa alla yasrifa ila ghairu. Nggih. Yang ke-13, tidak menggantungkan niat. 11, 12, 13 hubungannya kali niat. Ya, tidak menggantungkan niat. Ya. Menggantungkan niat niku, aku niat wudu lek napa? Lek pancen aku wis batal. Gantung. Ya. Lek pancen aku iku mau wis ngentut, aku niat wudu. Tidak memastikan berarti syak. Atau lek kados ten salat biasanya menggantungkan niki, contoh sing paling mudah niku ten bab salat napa? Salat qashar. Nggih. Kita ikut imam. Sholli fardhul isya. Jamak takhir kosron ingkanal imamu kosak wa itmam ingkana, aku niat sholat isya jamak takhir ambek maghrib kosor 2 rakaat lek imami kosor, tapi lek imami ngadeg maneh aku melok ngadeg maneh itmam berarti lah ngeten gantungaken mboten bareng ya. Bab wudu niku wau gantungaken wudu lek pancen aku batal, lek pancen aku gak ada wudu, aku niat wudu saiki. Lek wonten gantungane ngoten. Berarti sekali lagi ya harus diyakini. Ya. Lajeng syarat sah yang nomor 14, masuk waktu sholat 14-15, masuk waktu sholat dan dilakukan secara langsung bagi orang yang beser.
14-15 niki syarat damel yang sing beser dan orang yang mustahadoh. Ya, perempuan yang mustahadoh. Ya, lidah imil hadas bagi orang yang selalu hadas, baik seperti orang yang beser, salisil baul selalu keluar pipis, atau wal madi selalu keluar madi. Ya, madi niki menyebabkan apa? Batalnya wudhu dan najis, ya. Sama dengan pipis, ya. Jadi sesuatu yang keluar dari dua jalan itu dihukumi najis kecuali mani, ya, kecuali mani. Tetapi bahasan ini tidak berlaku bagi orang yang hunsa. Hunsa niku orang yang punya kelamin ganda. Orang yang punya kelamin ganda, ya maninya tetap suci, tetapi wudunya batal. Bahasan awal ngeten. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan niku dihukumi najis, satu. Yang kedua, membatalkan wudu kecuali mani. Keluar maninya hukumnya suci dan tidak membatalkan wudu. Mani ini bukan membatalkan wudu. Kalau keluarnya karena ihtilam, keluarnya karena ihtilam, karena mimpi basah, atau jenengan moro-moro lenggah ngeten senden ngimpi, ngentosi komat nopo sing dentosi niki, komat subuh. Komat subuh, mantun salat tahajud, salat itu terus ngentosi keadan-adan sih tak senden sih tiang tilem, terus mimpi basah, wudunya ndak batal, ya. Nggih, tapi wajib mandi. Wajib mandi selama jenengan mandi niku wau tidak menyentuh area niku. Nggih mek mandi tok, mboten usah wudu. Ngoten. Ya, intinya mandinya suci dan tidak membatalkan wudu. Kecuali yang sing punya kelamin ganda niku wau, naudzubillah min dzalik. Ya, mugi-mugi kita sedaya diselametkan. Niku aib saaken cacat nggih, cacat fisik. Atas hunsa niku pengertian hunsa muskil niku orang yang punya kelamin ganda dan dua-duanya fungsi. Kalau punya kelamin ganda tapi yang fungsi punyanya laki-laki, maka dihukumi laki-laki. Kalau yang fungsi punyanya perempuan, dihukumi perempuan. Niki dua-duanya fungsi. Lah kalau keluar mani dari salah satunya, maka dihukumi napa? Batal wudunya. Kalau maninya tetap suci, ya, maninya tetap suci. Usahakan. Ampun. Nggih. 15 niku syarat sahnya wudu. Menawi wonten pertanyaan monggo. Kados e kula niku mboten badhe bahas niki sik kula supe kula niku. Nggih, monggo menawi wonten pertanyaan ya. Mungkin untuk bertegas saja. Ketika kita tidak juga melihat bagian anggota wudhu ada yang misalkan namanya ada bercak nih, tapi yang bagian kaki, apa cukup diperbarui yang di kaki itu saja apa wudhu dari awal? Kalau sedap ya namanya apa? Nggih. Nggih. Yang kedua ini apa? Yang kita kerjanya dari awal banyak kaki. La'ala shawab dari awal karena jaraknya terlalu jauh. Nggih. Kalau mantun wudu masih dalam kondisi dekat basah, medal dari tempat wudhu terus loh kono rusune sih anu nggih niku balik to mriku. Oh iki mau gak mlebu iki. Bagian manapun, tidak bagian kaki saja. Seumpama terus setelah wudhu kita keluar jalan ke
langgar terus napa lengene dibalaken. Loh, oh sing ana rusune iki. Jadi mulai yang tangan tidak perlu basuh wajah lagi. Ini saking batasannya, saking mana yang ada nopo sing menghalangi niku wau. Dekat dengan waktu wudu. Wonten sing dalam kondisi mutadil niku sedengan, hawanya tidak nopo bukan angin banter, boten terlalu panas, tasik teles. Bahasanya ngoten, kondisi normal dia masih dalam jangka waktu sak moten niku tasik teles. Nggih, tasik anyep ngoten ya nipun. Nggih. 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 Tertib niku bagian dari rukunnya wudu. Urut itu bagian dari rukun wudu yang 6 itu nomor 6 urut. Kan ngoten. Jadi nggih diurut. Mboten maksudipun pertanyaan jangan napa? Nggih. Nggih. Boten dari situ. Kalau belum lama nggih, bahasanya kalau belum lama. Tapi kalau jenengan sudah masuk masjid, sudah sholat, gampangane pun garing pun boten anyep niku. Nggih, rasane boten anyep lho. Nggih mengulang dari awal. Karena dari awal tidak sah sudah. Masuk sholatnya boten sah. Cuma wudunya tetap dilakukan secara berurutan. Nah, berurutan itu kan di tangan diin terus kepala terus niku berurutan nggih satu-satunya yang kemarin bahasan kita ndak urut niku namung contohnya ketika di arus air yang deras dan air terjun atau jenengan napa celup ngejoblung langsung mencolot kampi pokok menyentuh air sambil nawaitul wudu lillahi ta'ala walaupun kados napa lomba nggih napa sing biasane terus mlebet saged medal malih niku napa nggih ngoten nggih pun walrus plung langsung medal malih sudah selesai walaupun tidak sampai di usap-usap lho niku kan bukan wajah dulu kayak ngejob kan nggih tangan dhisik. Tidak ada ketentuan urut lah sini. Sama dengan grojokan sing banter nih, senes shower mboten shower ndak masuk. Nggih talang mungkin talang ketika hujan deras atau air terjun. Nggih. Kan itu kenanya kepala dulu, bukan wajah dulu. Niku mboten urut. Nggih. No sing. Kalau kita lagi flu ya, terus kita punya wudu, kita memulakan wudu kita batal nggak sama kita kadang-kadang lupa ya apa bersihin hidung masukkan telunjuk batal nggak wudu? Boleh. Memasukkan sesuatu ke anggota badan tidak batal wudu. Sama memulakan Ini pada sekolah ingus ngelokok tenggorokan tidak batalkan wudu. Dari bahasanya pertanyaan kenapa batalkan puasa ya? Kalau wudu enggak. No? Kotoran itu yang tampak di luar. Kalau yang di dalam dihitung kotoran, perut kita isinya kotoran apa? Atau yang tampaknya enggak dan kotoran ini di kotor kita betul najis. Betul najis. Katakan seumpama kita apakah dalam kondisi sholat atau tidak, terus ingus niki wau diusapi kali lengan nih semua, maksudnya kali lengan kali tangan nih, wah itu niki wah betok mriki, mboten masalah.
ndak najis. Kotor iya, jijik nggih pancen. Mak nggih boten najis. Ini. Nggih. Sampun syarat saya sampun bahasane sak mantun ini kulek bab wudu nggih perkara yang membatalkan. Dalam menawi tentunya kan masih PDAM atau ya kemudian kandol kemudian kan tonggo dan air dekat lah tapi wudhunya pakai nopo akuan itu namun wajib betok sekali kan betul nggih 3 kali itu sunnah. 3 kali sunnah. Jadi diambil yang wajib dan yakin nggih, syaratnya yakin. Sedaya pokok ngoten. Lek jenengan mamang niku sing garai mboten sah. Tapi tetap keyakinan tuh harus didukung bener-bener, mboten cukup yakin etok-etokan, mboten terus oh yakin aku disiram. Wah, yakin mboten saged. Yakin buktine kudawan tenan. Artinya mungkin dengan kita berusaha untuk nopo ketika ngelucuraken damel sakuan niku wau di tangane digerak-gerakaken atau mungkin kalau kita kesulitan boleh meminta bantuan. Tolong sampean kelucurno dididik karena kulit kita berbeda dengan kulitnya Rasulullah. Ya. Kulitnya Rasulullah niku fleksibel. Jadi walaupun beliau pegang sendiri botol niki digerakkan ngoten saged melampah-melampah, mboten lugur niku saged. Niku ya mukjizat beliau. Lah kita mboten saged niru ngoten mboten saged. Kita harus butuh bantuan masuk ya. Nggih niku bagian dari mukjizat kalau Rasulullah. Jadi karena kita butuh gosok, kita kesulitan kalau kita satu megang botol, satunya kadang gitu tuh yang ngeten. Dikatakan akan tok nggih lurus ngeten akhirnya. Mboten saged muter-muter. Ya kita butuh untuk tangan niki sing meratakan. Nggih. Nggih niku sah. Kalau sekali-sekali yakin. Campur nih, cul nih. Monggo. Pertanyaan berkaitan dengan kunut nazilah. Itu kan ada yang Allah marfah, ada yang Allah marfah. Itu yang ada apa namanya pada saat posisi tangan menang ada seperti ini itu hukumnya gimana? Ini tadi yang malih ya. Hukumnya sunnah. Memutar tangan seperti ini sunnah. Dalam kunut atau dalam bacaan doa. Doa apapun sebenarnya. Doa apapun termasuk kunut karena dalam keterangan hadis sahabat melihat Rasulullah membalikkan tangannya ketika itu. Dan membalikkannya hanya sekali. Ketika irfa, itfa, isrif itu maknanya pokok yang makna minta dijauhkan, minta ditolak. Itfa ini kan maknanya tolaklah. Irfa hilangkanlah, angkatlah. Isrif singkirkanlah. Mana-mana ngoten. Niku sunnah kita. Sunnah, bahasanya sunnah. Kalau semua orang tetap seperti ini tidak masalah. Loh berarti lek ngene lek malah nrimo balak. Mboten paham, Gusti Allah paham. Cuma ada kesunahan seperti itu. Dan tidak hanya dalam kunut, tapi juga dalam segala macam doa sebenarnya, segala macam doa yang sekiranya nggih ngoten niku wau. Ini kan sebenarnya apa ya, semacam isyarah, refleks isyarah, dan ya, sahabat meniru itu ya karena itu dilakukan oleh Rasulullah ya sunnah. Ya, kalau dilakukan oleh selain Rasulullah tidak sunnah. Bahasanya ngoten. Nggih namung kebiasaan. Seumpama kita melihat ada orang doa terus kadang-kadang tangannya ngeten narik ngeten koyo ini kekno koyo ngoten kekno nang aku. Ya Allah, rezeki sing anu sing karo ngeten. Ngawi-ngawi. Tapi lek ya Allah singkirkanlah penyakit dari kami terus. Ngeten. Ini ku ndak
apa bahasanya ndak ada kesunahan, ini kebiasaan, diperbolehkan, diperbolehkan dengan catatan selama tidak nopo nggih dari sisi tasawuf, dari sisi adab ndak berlebihan. Nggih. Maksudnya lek nggih wonten nopo sing nolak sampun diparingaken jauhkan kami mboten ngeten bayang waduh lili yo apa nuding pangeran ya apa karepe mboten walaupun lu kan saya ndak nuding pangeran kan tidak ada arahnya nggih cuma jenengan iki karepe kan ndonga mosok njaluk tentang sepahe Pak duwe Pak ngeten ngono lho iki apa sih duding iki terus selama ndak berlebihan bahasa niku ngoten nggih. Nggih pas niku sing pundi mawon. Bahkan selain kunut nazilah, kunut subuh itu ada waktu wakina. Wakina syarra ma qadait. Ya, wakina kan mananya apa? Hindarkanlah, jauhkanlah. Ya. Jagalah kami syarra ma dari keburukan sesuatu qadait yang telah engkau tentukan, yang telah engkau putuskan. Nggih. Terus waktu kuno coba wakina syarra ma qadait pas niku tok. Nggih, mana niku fa innaka lataqdi balik malih. Ngoten. Ya dan itu sekali, mboten nggih ngoten niku apa. Nggih. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaqitul wudu, beberapa perkara yang membatalkan wudu. An-nawaqid jamaknya nakid, yaitu ma yuzilu syai'a min aslih wal muradu biha al asbab allati yantahi bihal wudu, yaitu yang dimasukkan dengan nawaqid sesuatu yang menghilangkan, sesuatu yang mengurangi sesuatu. Dalam syariat disebutkan adalah sebab-sebab yang menghentikan wudu ya, atau membatalkan wudu. Nomor 1 ini tempat perkara yang batalkan wudu ada 4. Nomor 1 sesuatu yang keluar dari salah satu jalan niku wau. Baik dari jalan depan maupun jalan belakang. Baik bentuknya angin atau selain itu. Illal mani, kecuali mani. Ya. Apakah napa? Mani itu nggih mboten, illal mani mboten titik mriki. Baik yang keluar tadi umum atau tidak umum seperti kotoran, pipis, kotoran, punten, buang air besar, atau tidak umum, sing medal inten seumpami, itu tetap batal wudu nih. Atau baik basah maupun kering, pokok apapun yang keluar dari dua jalan itu hukumnya membatalkan wudu. Dar kopi terus medal. Kok kata kopi luwak kan. Ya napa hukume? Nek luwake wudu nggih batal luwake. Ngaten nggih, wudune batal. Nggih. Kalau pertanyaan kenapa kok mani tidak membatalkan wudu? Mriki wonten jawabannya li'annahu aujaba ma huwa a'dham minal wudu. Karena mani itu mewajibkan sesuatu yang lebih besar daripada wudu, yaitu mandi. Maka wudu sudah tidak wajib lagi di situ, karena ada yang lebih wajib, yaitu. Lajeng yang kedua, hilang akal, baik dengan tidur atau selain tidur. Ya. Tidur itu bisa menghilangkan akal, artinya dia tidak sadar, atau dengan selain itu, stres, mabuk dan lain-lain. Ya. Kecuali tidurnya orang yang duduk mumakkinin mak'adahu, yang bisa menetapkan duduknya di bumi, ya, di bumi artinya lenggai kena. Dilihat dengan cara tidak berubah ketika duduk. Ya, sawaun ata'adda bizawal akli amla. Hilang akal tadi baik hilang akalnya itu secara sengaja atau tidak. Ngomong di pingsan, duduk tiang terus pingsan, hilang, batal. Ya. Begitu juga hilang akal niku bisa karena tidur atau karena stres, gila atau ihma atau pingsan, atau sukar, atau sukrin atau stres, atau nahwi dzalik. Okay.
Sedangkan sehubungan dengan tidur yang tidak membatalkan wudu, syurutun naumi alladzi la yanqudul wudu. Syarat-syarat tidur yang tidak membatalkan wudu niku nggih wonten sekawan. Ini tasih nomor kali yang membatalkan wudu. Nomor 1, duduknya memakin. Ya, memakin niku yang sekiranya ngapunten bagian belakang ini tidak membuka. Nih, bagian belakang tidak membuka. Lalek terus apa? Loh, tetep kok aku mulai turu sampai ngelilir longgone tetep tidak berubah. Tapi lenggahe ngeten jenengan. Niki kayak awal buka kunan niki. Ngoten lho nggih. Terus yang sekiranya menutup lubang belakang niku dan ketika bangun dia tidak berubah dari posisi semula. Ayakuna yang kedua postur tubuh yang sedengan. Nggih. Ai laisa mufriton fil badana, artinya tidak terlalu gemuk, wala fin nuhul, tidak terlalu kurus. Walaupun makir dia batal. Ya, tidak memenuhi syarat mereka. Yang ketiga, ayastaqidu alal halatil latina ma 'alaiha, bangun dalam kondisi semula. Ya, walaupun mungkin ketika tidur kita gerak, tapi kita tidak tahu namanya orang tidur. Jenengan lenggah ngeten. Terus tilem niku sempat pokok intinya ngelilir pancet ngeten nggih pun sampun. Nggih. Kecuali ada syahid, ada saksi. Nggih, ada saksi. Ada orang lain terus kata salat. Lah aku mau lho nggone ngono. Iya tapi sampean mau lho sempat ngene anu sakale. Melindur njoko tas barang ngadeg barang anu. Lho iya ta iya sapis delok kabeh. Wong iki kok iso tangi turu mbek merem yo ngene. Tak gowo ngono. Oh nggih pun ada syahid kok. Ada saksi. Lalu yang ke 4, tidak ada yang memberitahu akan keluarnya sesuatu dari 2 jalan ketika tidur. Nih, ketika tidur nggih mirip kali sing keterangan kula niku saksi niku wau. Nggih. Aku lho pancet lungguh karo bapak. Iya tapi sampean mau ngentut mau krungu aku. Lho kok iso ngentut? Lah aku mau wong loro tok ya sapa maneh nek gak sampean ngono. Aku gak krasa ngentut sampean niku. Ngoten sampean agak krungu aku saksine. Ngoten nggih. Atau apa suara atau bau niku wau. Nomor meli ngoten. Yang ketiga yang membatalkan wudu yaitu bertemunya kulit antara laki-laki dan perempuan besar yang tidak mahram, ya bukan mahram, tanpa penghalang. Syaratnya 3. Bertemunya kulit antara laki-laki perempuan dengan catatan 1 sama-sama besar. Nih kabi roy ini dua-duanya besar. Aja. Lah umami setunggale gede, setunggale alit, ya napa mboten batal. Lho anake tanggane, salim nang padhe. Kadang-kadang kan tonggo. Kalau kadang-kadang ngaos ngoten lari-lari istri-istri ngoten comboran. Kalau ningali sih, iki mlebu gede apa gorong iki. Ngoten. Waduh, gede, wah iki batal iki. Ya. Jadi syaratnya yaitu harus dua-duanya besar. Ajnabi bukan mahram. Ya, artinya orang yang napa? Sah untuk dinikahi. Ya, ajnabi itu orang yang sah untuk dinikahi. Min ghairi ha'il, dengan catatan tanpa penghalang. Kulit bertemu kulit. Bagaimana kalau kulit bertemu dengan kain? Ini mboten. Nggih, mangkane contone seumpami lho nggih. Niki badhe salaman. Ya. Badhe salaman. Kalau sing nate niku Wonten Pontianak kali Gus Ali. Nggih. Kajenge salat terus wonten jamaah-jamaah salim. Nggih, nilai sing istri-istri nggih mriki ya kita ndak untuk cuma waktu itu ada satu jamaah sepuh tiang. Nggih. Sampai saking kepengin salaman. Duh, sampun, Pak. Kalau pengen tondo
waduh ya opo iki. Ya akhirnya ya daripada kita nggarai nggih kecewa orang ya. Iki pun tutup ngeten. Nyuwun Pak. Kita yang make. Nggih, kita yang make. Kan menyentuh ngeten. Walaupun mriku badhe kadang-kadang saking senengi saking kupinan aku eling tutu kula pin ngambung nggih sik ketutup. Beda kalau perempuannya yang make. Paham Ayub? Perempuannya ngeten. Terus salaman mbek Ayub niki sama tangane Ayub. Lha padha ae iki gak ngode sing irung ngode. Nah, iki kan kudu pinter-pinteran. Kudu pinteran. Jenengan seumpami ada ya kita punya wudu ndak pingin batal seumpama ada pertemuan keluarga. Kita tahu oh ini bukan mahram. Kenapa? Oh, ini sah kok saya nikahi sah. Apa? Misanan iki. Nggih, misanan seumpami. Atau mungkin napa nggih sing langkung sepuh napa? Istrinya Pak D seumpami. D yang istrinya Pak D. Kan napa? Batal. Artinya kan kita boleh nikahi. Nggih, boleh nikahi. Tapi nggih ngentosi Pak D ini mboten wonten piye nek Pak D wonten pareng nikahi. Oh nggih. Pareng bekasih Pak D nikahi mboten napa niki. Ngoten gini kok carane salaman ngoten. Nggih, carane kita yang laki-laki yang pakai penutup. Ya, karena khawatir kalau kemudian harus ya pokoknya yang sekiranya nggih mboten namun sing laki-laki yang sekiranya mana yang akan kita cium tangannya. Mari bude kan bude yang sepuh mana istrinya Pak D yang kita hormati ya beliau yang megang. Beliau megang kita megang. Pokok intinya mriki selamat, tangannya selamat, irungnya barang selamat nih kalau buatan ngode. Karena kalau bersentuhan batal nih kalau ya tangan dengan anu. Lalu pundi wae. Min hoiri hailin nggih tanpa penghalang. Biro ini ikhtilaful jinsi yakun ajnabina yakun bihura hail. Nggih. Bagaimana hukumnya menyentuh bagian yang terpisah? Kalau menyentuh bagian yang terpisah, ya, jika bisa diketahui bagian yang terpisah ini maksudnya ngeten, di atas perut, ya, bagian putul. Jika bisa diketahui itu milik lain jenis, dibatal. Gampangane wonten bencana alam. Jenengan napa tim SAR seumpama ya. Terus kita nemu iki ono driji iki. Cuma kita yakin ndelok anu kuwi ono drijine wong wedok. Kita enggak ada wudu, batal jenengan. Ya. Tapi kan enggak kok saya petugas pakai tangan kaos tangan karet mboten masalah, kan tidak bersentuhan. Ya, pakai kaos tangan kita. Tapi kalau lek-lek ngeten kita yakin. Oh iki ndelok gede kene jempole lanang iki. Ya tok nggak buat masalah, tapi lu cilik ya nggih penyakit batal niku wau. Asal pungut. Lagi selama kita yakin niku napa? Nggih, mboten anggota tubuh. Nggih. Gile. Nggih. Kalau ada yang mengatakan tidak batal. Ibnu Hajar mboten batal. Masalahnya kita kan Indonesia ini tumut Imam Romli batal. Wa inda Romli yantaqidu membatalkan idza baqiya ismuhu. Jika masih bisa masih bisa disebut namanya. Oh iki driji. Oh iki anu. Mene mboten semerap. Opo iki kulit opo kulit wong apa iki duduk cecek paling iki mboten semerap ngoten iki mboten sama-sama kulit cuma itu mboten semerap iki kulit duduk iku ban paling iku mboten saged diketahui tapi driji kan jelas nggih ya ada jari jelas ini jari manusia ini jari kan wonten bedane ngoten dan itu bihaitsu yutlaku alaihi ismu unsa au dzakar. Ini driji wong lanang, wong wedok. Lah niku sangat matalaken. Ya, yang sekiranya
barangnya bisa disebutkan bagian mana dan niku milik siapa. Benten kulit masuk wonten napa? Wonten jenenge. Iki jelas iki kulite menungso. Cuma kan yo napa bedakno kulit lanang kali wedok niku. Kulit lho nggih. Mek driji kan tasik saged dibedakaken. Tapi kan lho, Gusti drijine yo cilik-cilik kok drijine wong wedok. Iya wis gak ero wis anu mboten. Nggih mboten. Nggih. Cara aku ndak yakin mboten batal. Nggih. Lajeng nomor kali nggih. Oh mboten bahasa sing anu sing wau. Nomor sekawan yang batalkan wudu masu kubulil adami, menyentuh kubulnya manusia, kubul bagian alat kelamin depan, au halakoti duburihi, atau ngapunten lobang anus, ya lobang anus, dan menyentuhnya bibat nirroha dengan bagian dalam, au butunil asobi, bagian dalam telapak atau bagian dalam asobi. Bagian dalam itu yang mana? Ngan niteni ngeten, sing saged dengan templek non iki. Kayak jempol ngeten. Artinya sing mboten nemplek niku mboten membatalkan kalau menyentuhnya dengan itu. Ngapunten. Tadi lek ngen ketenaken. Sing nemplek tok. Niki nemplek no mboten niki? Mboten. Nggih. Sing nemplek tok ngeten. Ketika ditangkupkan nemplek. Oh, berarti sing gak nemplek, yang tidak menempel ketika ditangkupkan kedua tangan saya, betul jarinya ini luar. Bukan baten, bukan perut telapak, bukan perut jari. Terus sela-sela atau niki ini buatan batal ketika menyentuh kubul secara utuh bagian manapun. Kalau yang dubur lobangnya nggih. Berarti lek ngutik ngapunten nggih. Ngutik bokonge wong. Ngene ngali. Sami jalere mboten batal. Ngoten tok. Atau lho iki wedok tapi mahram anakku kok iki. Oh mboten batal. Nggih. Kalau yang bagian pantatnya. Tapi kalau lubangnya ya tetap batal. Wis wudu. Pak. Pup. Mane pup. Iki opo nyawi ini kira. Ya napa carane? Kali sikil. Kali sikil mboten batal dengan wudune. Nih, karena yang batalkan tangan yang dalam. Lah seumami terus Ayub pipis tapi dicekel ngene. Batal gak Ayub? Hah? Mbak iki lho Ayub. Batal gak ya? Hah? Oh batal wong kan pipis kok Ayub. Nyekeli gak batal, pipis sing batal. Nang ya pipis sing arep batal pipis keluar nih. Lek ngakali lare pondok ngoten. Ya apa pian pipis nyekel ngene oleh Kak, batal Kak? Mboten Gus lho. Sajake kok mboten batal lek sela-sela ya pipis sing batal nyekeli gak batal. Ngoten nggih. Nggih kon niku. Wahuna yang kudu wudul masdunal. Dan yang batal yang menyentuh, bukan yang disentuh. Ya dalam hal ini beda dengan bertemunya niku wau sing nomor 3 wau. Niku senggol, lho aku gak dudu senggol do aku nggih tetep batal. Kulit nggih, kulit nemu kulit batal. Tapi untuk kasus kubul dan dubur niku wau yang menyentuh yang batal, yang disentuh tidak. Nggih. Nggih, ngoten niku wau. Nggih. Nggih. Ada yang mengatakan batal, tetapi seumpama mayit ngoten nggih. Mayit mendusi terus diwudui. Nggih. Mon niku napa? Mantun dikafani, terus rayate umpatan terakhir diambung kali bojone. Ya napa? Nggih pun sampun mboten sadhe diwudui malih. Saken. Nggih sekali itu karena
sudah apa ya, hoiru taklif namanya. Dia sudah tidak punya tanggungan, ibadah. Ngoten terus ngoten wudu dibudoni malih. Ngoten niku supi wong adikan wah niku apik ngapa waduh balik-balik wudu nyunyut niku mayit niku. Nggih, batasan niku, batasan ngapunten, batasan kubulnya apa? Laki-laki ini terangaken aja di syuting Mbak Ayu rek. Ini napa-napa ilmu diterangkan ngapunten ya rodok saru nih. Batasan kubulnya laki-laki itu hanya batangnya saja. Tidak termasuk ndoke. Mboten termasuk mohon maaf bulu-bulu di sekitarnya. Itu enggak termasuk. Jadi kalau tersentuh mboten tidak membatalkan. Jadi cuma batangnya saja untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan niki waduh ya apa ya ono Ayub gurung anu iki. Oh, apa Ayub? Ayub iki. Bagian yang tampak ketika jongkok. Nggih, bagian yang tampak ketika jongkok. Terus khususnya bagi yang sudah beristri. Nggih. Mboten napa jenengan pingin semerap dalam pengertian napa? Memberitahukan kepada istri. Nggih, ngulang ngono. Lho aku ngutik mek kene tok lho sing tak utik. Bagian ndi ngono. Oh, ndak batal. Oh, iki batal. Ngoten ya. Untuk apa? Nggih, untuk tarbiyah itu tadi. Ya, karena bagaimanapun nggih pancen perlu ngoten niku perlu. Nggih. Sedangkan untuk napa? Untuk dubur nggih lubang anusnya tidak meliputi ngapunten pantatnya ndak. Nggih. Pun niku 4 perkara yang membatalkan wudu. Salajengipun sampun mantun. Bab wudu sampun mantun. Ini wonten pertanyaan susulan monggo. Nah, apa? Ageman sing didamel pas keluar nanti niku. Ya napa? Ageman. Nggih. Pas keluar nanti niku diagem malih. Mboten apa? Kenapa? Suci. Menawi bersekolah kali istri kulit apapun ya, pokoknya bersentuhan batal. Nggih. Kulit apapun. Ya. Apunten, pertanyaan pertama walaupun iku kering. Dengan yakin iki mani. Ini dikerik tok itu lho. Rasulullah pernah seperti itu. Nih, namun dikerik tok. Cuma masalahnya ngeten. Masalahnya kalau niku mani karena mimpi basah itu bisa dominan sucinya. Ya, apalagi sebelum jenengan sare sampun pipis riyin, mboten ngempet pipis. Insya Allah kata suci nih. Yeah. Beda dengan ngapunten kalau kumpul. Lho kan maninya sendiri. Iya, cuma ada peluang ngapunten. Bertemunya dua alat kelamin terus salah satunya mengandung ngapunten wonten najis. Jadi ketika mani itu keluar ini melewati bagian yang najis nih kok. Lah kalau dari yang di situ ya lebih aman ganti bajunya ganti. Tapi kalau yang mimpi basah masih aman. Anu saja, das keterangan jenengan yang bedakan bahwa keluar mani tidak ada itu, karena ada sesuatu yang lebih besar itu. Jadi kalau kita mandi besar itu katakan tidak banyak wudhu ya, mandi besar itu termasuk sudah wudhu apa? Tidak. Kita tidak punya wudhu mandi besar. Kan belum bersih ya.
apa kedudukan mandi besar termasuk sudah wudhu. Boten. Umat ini. Boten saged diwali. Nggih. Kalau tadi yakin kali sing terjun wal betul sih. Jenengan ngeten. Jadi perkara wajib niatnya mboten saged double. Harus 2 kali basuhan. Nggih. Dados jenengan seumpami grojokan. Grojokan niku wau. Grojokan pertama seumpami napa? Niat mandi dulu. Wah, niat mandi wajib lillahi ta'ala. Mantun niku masih di grojokan yang sama. Niat wudu lillahi ta'ala saged. Nggih. Tapi lek diambil satu tok niat mandi lho, mandi kan lebih gede kok wudu mboten saged. Ya, karena masing-masing 2 kewajiban yang berbeda. Ya, 2 kewajiban berbeda. Ya seperti nggih salat sholli fardhu dhuhri qada wal asri ada lillahi ta'ala. Arba rakaatin saged dirangkep piyambak-piyambak kan ngoten. Nggih. Nggih, wonten intine monggo. Keutamaan pundi kan badhe berangkat keluar rumah ngoten nggih. Biasane kan istri salib wis niku gak tahu keluar. Niku mboten usah salib apa salib. Gini kok carane? Nggih, carane. Karena ngeten. Menjaga wudu niku hukumnya sunnah. Karena jangan buatan badhe salat, badhe medal. Tapi ta'aluf niku berkasih sayang terhadap pasangan, terhadap istri. Niku malah wajib. Jangan jaga sunnah. Ya. Tapi kalau dengan menjaga sunnah kemudian gara-gara Mas Salim, gak usah aku dhewe wudu anu. Kula biasane ngoten. Nggih, rakyat. Salim, wis dhewe wudu dik, nggih, anu, nggih ngoten niku terus. Ngeten. Nggih. Carane ngoten. Ya, jadi tetap kewajiban kita mengungkapkan kasih sayang kepada pasangan, kepada istri itu tetap kita lakukan dengan menjaga niku. Mak lek kula wau, lek kula kasuse medale mboten medal-medal engko kabeh badhe ngaos ngene lho. Kate ngaji aku nek kono jedinge anu nyepot-nyepot ngene. Ngaji kan wae salat maghrib riyen wajib gampangane ngoten. Lek kan wis enggak ada wudu, memang daimul wudu. Mboten masalah ngoten carane. Ya, untuk menjagane ngoten. Ya. Nggih. Dalem? Nah, kadose badhe wonten kira perasaan kula badhe wonten sing tanglet cuma ragu-ragu yang setunggal. Takok oyub, ragu-ragu yuk. Monggo lintune monggo. Oh nggih. Nggih pun boten tanglet. Nerusaken jawaban niku wonten ing Sopi Mas Yuri. Masalah mani kalian apa? Seluruh kulit mengecualikan gigi, kuku dan rambut. Nggih. Jenengan ngutik rambutnya boten batal. Atau nggih. Kukune iki apa sih pacaran model apa? Klir apa iki Dik dedek kukune? Boten batal. Nggih. Model anyar Mas, gak kok ungu ngono apa terong ae iku yo umpami. Ngotik iki mboten. Kok kuku kulit dengan kuku mboten. Apalagi kuku dengan kuku tambah mboten. Termasuk rambut. Ya, termasuk rambut. Ya. Begitu juga gigi, termasuk 3 niki sing umum sing tampak di luar. Ya. Wa kadzalika batinul aini. Repete napa? Nggih.
Bukan tidak mungkin diotek balik ketemu mayit, jenengan. Ya, kan nggak ada wudhu, terus ngeten mayit mendelik ngeten, ditutup-tutup, kok buatan nutup. Saya kadang kan ini kelopak ikan paling ototnya paling lembut, ngeten tok, sakit nutup. Terus dengan, no, enggak diculek. Diculek kan nyulek kali niki soalnya, ini kan kulit. Diculek. Kayak wong diculek kan kaget nih, yang buatan kaget, ya pun mayat niki. Dodek, ngoten. Itu tidak batal, karena dalamnya. Nih. Wal adem dan tulang. Ya, naudzubillah min dzalik, wonten kecelakaan, terus sampai ngapun, mungkin selamat mawon lah. Ngeten niki sunah nggih. Kita cerita kecelakaan, cerita sesuatu yang jelek, cerita sesuatu yang cacat, kenapa? Sunnah untuk minta perlindungan. Sunnah ngoten. Nggih. Minta perlindungan ndonga. Mari kan ngomong-ngomongan terus ini kok tonggo kepreset dek kono. Kita sunnah jawab wis muga-muga selamat kabeh wis. Nggih. Muga-muga sampean selamat yo lunyu macam udan-udan ngeten. Oh ya tak tubrukan, oh ini ketene wakean, waduh, semoga selamat ya sawan wis, ngoten, ya minta perlindungan, bahasa nih ngoten. Nah niki ngon tabrakan terus udah tulang, ya kita pegang dan ini buatan batal. Seumpama kasusnya ngoten, tabrakan terus kita nopo korban kita pinggirkan, kebetulan waktu bagian-bagian ini ya ndak nyentuh kan napa pakaian ya. Cuma ada bagian tulang yang keluar semua kesentuh tulangnya yang disentuh mboten batak ya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih mugi-mugi saged difahami, mugi-mugi saged nambah wawasan, saged diamalaken, mugi-mugi amal saya ini para jamaah diterami dening Allah, segala kesalahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga Allah selalu memberikan bimbingan kepada kita semuanya, memberikan taufik hidayah, memberikan umur ilmu rezeki ingkang barokah. Sewaktu-waktu angsul dumateng Gusti Allah dalam kondisi iman Islam husnul khotimah ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.